Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi walaupun gak secara langsung. Tapi semoga pertemuan kita secara virtual ini bisa menjadi jalan untuk tetap menjaga silaturahmi kita. Perkenalkan, nama saya Pak Reza. Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 10. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi pertama, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya saya minta maaf apabila selama penjelasan kalian mendengar suara-suara yang tidak berkenan atau agak mengganggu lah. Ada suara kendaraan, suara orang ngobrol, suara kodok, suara macam-macam. Karena saya sedang berada di alam bebas. Karena ini bukan konten hiburan, jadi saya nggak akan terlalu banyak ngedit video ini. Yang jelas yang penting suaranya terdengar baik dan kalian bisa mendengar penjelasan langsung dari saya. Materi pertama adalah tentang teks laporan hasil observasi. Begini, kalian pasti pernah dong yang namanya cerita. Oke. Habis pergi dari suatu tempat, lalu kalian melihat banyak hal unik, melihat hal yang belum pernah kalian temukan sebelumnya. Lalu penemuan-penemuan itu membuat kalian penasaran dan ingin tahu lebih dalam. Tergerak oleh hal itu, kalian melakukan pencarian, entah itu melalui Google atau mencari referensi lain yang serupa dengan hal tersebut. Contoh misalkan kalian pergi ke laut, lalu kalian ketemu sama kepiting gitu. Tapi kepiting laut berbeda sama kepiting di sungai. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang itu, kalian bisa browsing ataupun melakukan penelitian gitu. Nah, hasil dari penelitian atau browsing tersebut lalu kalian ceritakan gitu, ke siapapun itulah. Nah, hanya saja cara menceritakan kalian dengan cara menceritakan tertulis itu agak berbeda. Motor, tar dulu ya. Ketika kalian menceritakan satu pengalaman atau satu penemuan dengan lisan, kalian akan cenderung bercerita dengan ragam bahasa yang santai. Tapi ketika lewat tulisan, otomatis, ya tergantung sebetulnya, otomatis tulisannya akan dibuat dengan ragam bahasa yang lebih baku. Nah, laporan atau hasil ungkapan cerita yang ditulis menggunakan ragam bahasa baku dari sebuah observasi dinamakan teks laporan hasil observasi. Dari penjabaran itu, silahkan kalian buat pengertiannya sendiri. Ya, nanti coba kalian masuk ke Google Classroom. Nanti akan saya buatkan di sana. Teks laporan hasil observasi dibuat untuk berbagai macam tujuan. Salah satunya adalah melaporkan atau mengungkapkan kembali hasil penelitian atau hasil survei yang dilakukan oleh satu orang maupun lembaga. Hal seperti apa yang bisa dilaporkan? Macam-macam. Ya, saya contohkan tadi soal kepiting, tapi itu kan cuma gambaran gampangnya aja. Nah, untuk gambaran resminya misalkan kalian mengunjungi kebun raya secara sengaja gitu. Lalu kalian ingin mengeksplorasi atau menginformasikan kepada banyak orang tentang kebun raya ini. Nah, lalu kalian buat laporan observasinya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Apa sajakah yang perlu ditulis di dalam teks laporan hasil observasi? Sebelum saya sampaikan banyak hal yang perlu ditulis, kalian harus tahu dulu bahwa setiap teks dalam bahasa Indonesia itu punya struktur. Artinya ada bagian-bagian yang disusun supaya tulisan kalian terlihat rapi dan sistematis. Setidaknya teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur atau 3 bagian. Bagian pertama adalah pernyataan umum. Di bagian ini, yang perlu kalian tulis adalah
definisi umum atau menceritakan sesuatu objek, benda secara umum. Karena kan setiap benda atau objek punya ciri khas tertentu. Misalkan, ini deh. Apanya? Ini namanya gelas air mineral. Dalam bagian definisi umum atau pernyataan umum, kita bisa menjelaskan tentang gelas secara umum. Misalkan gelas merupakan alat rumah tangga yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, menempatkan air dalam wadah gitu. Ya pokoknya hal-hal umum yang berkaitan dengan gelas. Biasanya dia terbuat dari beling, dari keramik, dari kaca, adapun yang dari plastik. Pokoknya semua hal umum tentang gelas bisa kita tuliskan di bagian pernyataan umum. Selain ada pernyataan umum, bagian kedua dari struktur teks laporan hasil observasi adalah deskripsi bagian. Di bagian ini biasanya berisi rincian lebih detail dari suatu objek, bisa benda, bisa lokasi, atau apapun itu. Kalau tadi di bagian pernyataan umum, kita menceritakan hal-hal umum, di bagian ini lebih spesifik. Kalau binatang bisa mencakup ciri-ciri fisik, habitatnya, makanan yang bisa dimakan oleh binatang tersebut apa, dan perilakunya misalkan gitu ya. Bagian spesifik dari misalkan ayam. Pernyataan umumnya, ayam adalah hewan berkaki dua dan dia merupakan sejenis unggas, itu kan umum. Tapi kalau bagian spesifik, bahwa ternyata ayam itu punya kebiasaan dia kalau sore penglihatannya akan agak berkurang. Itu kan spesifik. Tidak semua hewan ketika memasuki waktu sore penglihatannya akan berkurang. Malah ada yang lebih tajam gitu ketika masuk waktu malam atau sore penglihatan lebih tajam. Ya kurang lebih contohnya seperti itu. Bagian terakhir dari struktur teks observasi adalah deskripsi manfaat, atau ada juga menyebutnya kesimpulan, macam-macam. Penjelasan lengkap mengenai struktur teks laporan observasi ini akan lebih jelas jika kalian mencari contoh dari teks observasi, lalu membacanya dan melihat manakah paragraf yang termasuk ke dalam struktur definisi umum, manakah paragraf yang termasuk ke dalam struktur definisi bagian, manakah paragraf yang termasuk ke dalam struktur kesimpulan gitu, atau deskripsi manfaat. Begitu ya. Jadi sebuah teks observasi tersusun atas 3 struktur. Masih ingat? Ya betul. Betul aja dulu. 1 definisi umum, 2 definisi khusus atau definisi bagian, yang ketiga adalah simpulan. Oh ya, saya lupa menyampaikan tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Biasanya, teks observasi itu ditulis secara lengkap dan sempurna. Karena ini berupa laporan dari hasil kunjungan kalian ke suatu tempat atau dari hasil penelitian kalian terhadap suatu objek, maka informasi yang disampaikan harus sedetail mungkin. Ya walaupun setiap tulisan mungkin tidak ada yang sempurna ya. Karena nanti sangkut pautnya dengan fakta dan kejelasan informasi. Ciri-ciri kedua dari teks observasi ini harus bersifat objektif, global, dan universal. Artinya tidak boleh berdasarkan pendapat pribadi, kecuali itu adalah opini yang dilengkapi dengan fakta, nggak apa-apa. Misal kita ingin menjelaskan tentang Candi Borobudur, kita nggak boleh ngarang ini Candi Borobudur asal-usulnya dari mana, atau siapa yang pertama kali menemukan. Gitu. Semuanya harus dilengkapi dengan data dan fakta. Ciri yang ketiga dari teks observasi, biasanya membahas objek tunggal. Ya, supaya informasinya tidak tercecer kemana-mana. Gitu. Apabila memang hanya ingin membahas tentang rumput, ya bahaslah rumput dari awal sampai selesai. Jangan sampai di tengah-tengah, di awal yang ngebahas rumput, lalu di tengah-tengah kalian ngebahas tomat. Ya nantinya bakal ada 2 pembahasan yang berbeda. Yang keempat itu tadi,
Informasi harus ditulis berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung, dilengkapi fakta dan data. Lalu apa tujuan dari penulisan teks laporan hasil observasi? Ada banyak macam-macam. Di antaranya itu untuk melaporkan hasil penelitian, memberikan informasi tertentu kepada masyarakat umum, bisa juga untuk mengatasi suatu persoalan yang masih menyimpan banyak keraguan, bisa untuk menemukan teknik atau cara baru, dan lain-lain. Adapun fungsi dari teks laporan hasil observasi adalah sebagai bahan penelitian bisa digunakan, ya karena memang kalau kita lakukan penelitian kan harus datang langsung ke tempatnya, di foto, kita tanya narasumber, kita lihat langsung objeknya kayak gitu. Lalu juga untuk laporan hasil kegiatan. Nah, ini yang paling umum adalah ketika kalian study tour. Kalian diminta untuk membuat laporan dari hasil perjalanan. Nah, itulah contohnya. Dan bisa dibuat untuk menyusun dasar-dasar kebijakan. Sementara itu dulu penjelasan tentang teks laporan hasil observasi. Mungkin ada istilah-istilah atau gambaran yang kalian belum bisa memahaminya secara penuh. Nggak apa-apa. Yang jelas materi ini akan terus berlanjut, mungkin 2 atau sampai 4 pertemuan berikutnya. Dan saya harapkan kalian terus mengembangkan wawasan kalian. Tidak hanya mengandalkan penjelasan dari guru, tapi kalian juga mencari tahu kembali tentang apa yang sudah dijelaskan. Ya salah satunya tentang teks laporan hasil observasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.